ada gempa. Saya sedang di dalam, sedang di warung, mau keluar. Ya, saya begitu panik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lihat keluar, ya banyak yang genteng-genteng yang jatuh gitu. Banyak orang yang di jalan-jalan baik nih. Lihat saya ke sana ke sini. Saya panik juga. Getar saya nggak kuat. Ada getaran yang sangat besar gitu. Pokoknya takut sekali pas dengar di atas kata teman-teman itu kapal atau angin. Wilayah Jawa Barat kembali dilanda gempa pada Rabu 18 September 2024. Gempa berpusat di sebelah tenggara Kabupaten Bandung dengan kekuatan magnitudo 4,9 dan kedalaman 10 km. Pada peta titik gempa yang berada di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah bangunan, rumah rusak, dan juga kendaraan yang tertimpa bangunan runtuh. Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Ibun, Paseh, Majalaya, Ciparai, Pacet, Kertasari, dan Pangalengan, serta sebagian wilayah di Kabupaten Garut. Dikatakan Rahma, pakar kegempaan BRIN, gempa ini disebabkan oleh sumber sesar darat yang terjadi di dekat dengan sesar Garsela dan perlu dilakukan investigasi lanjutan untuk melihat indikasi yang terjadi dari sesar lokal lainnya serta kondisi tanah yang bisa memicu gempa. Saat ini berada di kantor Kecamatan Kertasari di Kabupaten Bandung di posko untuk terkait gempa yang terjadi tadi pagi magnitudo 5,0 di Kabupaten Bandung. Hari ini tadi kami mencoba melakukan survei awal untuk observasi kira-kira seperti apa dampak gempanya dan juga apakah ada indikasi sumber gempanya dari mana. Memang sumber gempa terdekat dari sini adalah sumber gempa sesar Garsela. Sesar Garsela ini memang sudah kita petakan di peta gempa nasional tahun 2017 dan juga di peta gempa tahun 2024 yang sedang kita siapkan. Namun masih ada beberapa pertanyaan sebab kerusakan utamanya itu terjadinya di Kecamatan Kertasari yang terletaknya itu sekitar 5 km di sisi barat sesar Garsela ini. Apakah gempa kemarin itu memang betul-betul karena aktivitas sesar Garsela atau sebetulnya ada sesar lokal yang kemudian ada di daerah Kecamatan Kertasari itu memicu sebuah pertanyaan juga untuk peneliti kegempaan. Jadi sumber gempa kemarin itu dugaan awal adalah dari sesar Garsela, kita namakan. Sesar Garsela ini dia memiliki dua segmen yang kita kenal, ada segmen Rakutai dan juga segmen Kencana. Nah, tetapi karena pusat kerusakan yang terjadi itu terletak 5 km di sisi barat dan juga kita temukan ada beberapa indikasi yang perlu ditindaklanjuti dengan investigasi apakah ada sesar lokal juga di sekitar Kecamatan Kertasari atau karena Kecamatan Kertasari ini cenderung memiliki kondisi tanah yang lebih lunak sehingga terjadi amplifikasi goncangan yang menyebabkan lebih banyak kerusakan yang terjadi di Kertasari. Lebih lanjut dikatakan Rahma bahwa gempa Bandung ini tidak terkait langsung dengan megatrust karena berbeda letak dan posisi, namun secara tidak langsung akan membuat pergerakan lempeng subduksi yang berada di bawah Pulau Jawa. Mungkin kita perlu ada survei lanjutan karena tadi kami juga melihat ada indikasi retakan permukaan dan juga beberapa titik longsor yang mungkin bisa jadi berasosiasi dengan sesar lokal yang tentunya perlu kita kaji lebih lanjut. Kalau kaitan secara langsung mungkin berbeda sistem ya. Kalau megatrust itu kan dia sumbernya ada di zona subduksi di selatan Jawa, sedangkan gempa yang terjadi kemarin itu adalah sesar yang lebih lokal dan dangkal. Jadi dia berada di kerak ya di lempeng yang berbeda sebetulnya. Yang kemarin terjadi itu ada di lempeng Eurasia, sedangkan kalau megatrust itu pertemuan lempeng antara Eurasia dan Indo-Australia. Secara langsung jadi tidak terkait. Yang kemarin adalah sesar lokal. Namun secara tidak langsungnya
kalau kita melihat sebagai sistem bumi ya, jadi kalau kita melihat satu sistem yang lebih besar, memang aktivitas kegempaan di Pulau Jawa ataupun di Indonesia itu akan terdampak juga dari proses pergerakan subduksi yang menghujam di bawah Pulau Jawa. Gempa merupakan fenomena yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Untuk itu dibutuhkan kesiapan dan kesiapsiagaan dari masyarakat guna mengurangi jumlah korban dan kerusakan dengan beberapa hal yang disarankan pakar kegempaan Nur Aini Rahma Hanifah. Dan kita rencana akan juga melakukan pemetaan dengan drone untuk melihat sebaran dampak kerusakan, sebaran longsornya, sebaran retakan permukaannya, dan juga barangkali ada kenampakan sumber gempa yang terjadi di sekitar Garut, di sekitar Bandung Barat ini. Pertama, kerusakan terbanyak dan korban jiwa terbanyak itu disebabkan oleh bangunan yang rusak. Dan bangunan yang rusak ini bisa kita mitigasi dengan memperkuat bangunan kita ataupun kita membangun bangunan yang sesuai dengan kode bangunan terakhir atau sesuai dengan kode tradisional di Indonesia. Karena kode tradisional, bangunan tradisional juga sudah memenuhi kaidah tahan gempa. Yang kedua adalah kita memahami kemana kita perlu melakukan evakuasi kalau misalkan terjadi gempa atau langkah penyelamatan diri yang kemudian perlu kita lakukan. Misalkan bersimpuh, berlindung, bertahan pada saat goncangannya terjadi. Setelah itu baru kita keluar mencari tempat yang terbuka sampai kemudian kondisi dinyatakan aman. Yang ketiga, karena pada saat terjadi gempa mungkin kita juga akan mengalami kondisi yang rumah kita rusak ataupun kita ada luka-luka, maka kita sebaiknya menyiapkan tas siaga dan juga perlengkapan kedaruratan yang ada di rumah sehingga kita bisa cepat melakukan pertolongan ke diri kita sendiri dan juga kita bisa survive paling nggak 72 jam setelah terjadi gempa tersebut. Yang diharapkan bagi kami adalah adanya sedikit makanan ringan bagi warga. Dari jam 9 sampai jam 8 sekarang ini tidak ada apa-apa bagi warga. Tidak ada makanan baik, makanan ringan lah khususnya. Karena warga itu mungkin masuk rumah takut. Gempanya begitu dahsyat yang dirasakan sehingga rumah-rumah banyak yang roboh, tanah juga banyak yang retak. Yang dirasakan semua warga di sini sangat takut dan juga gempa susulan yang meskipun gempanya sangat kecil tapi mengakibatkan kita semua tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Segenap kru BRIN TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian musibah bencana gempa di Kabupaten Bandung. Saya Berlian Irawan, wakil kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV Riset, Zaman Now.